Selamat datang di konten baru dari Ahmad Rishad. Kali ini gue bakal bacain pertanyaan dari kalian semua yang kalian tulis di question box di Instagram gue beberapa hari yang lalu. Dan gue hari ini nggak sendirian, gue bersama Ayah hari ini. Langsung aja kita mulai. Ya. Ayah, ibu saya selalu bilang benci saya karena mengingatkan pada ayah saya. Saya harus bagaimana? Kemungkinan ini ada seorang ibu yang dia bercerai dengan suaminya. Terus habis itu dia punya anak. Ibunya nggak senang sama anaknya karena anaknya mirip bapaknya, jadi ngingetin ibunya ke bapaknya terus. Ya. Gimana? Apa yang harus dilakukan? Ya, yaitu anak tetap harus berbakti pada orang tua terus menerus. Nanti dia akan sadar lama-lama ibunya. Oh gitu ya? Bahwa ini anaknya, bukan suaminya, bukan mantan suaminya gitu. Berbakti, menghormati, ya karena orang tua itu pasti akan luluh sama anaknya, pasti. Suatu ketika nanti. Jadi harus sabar. Sabar, tunjukkan hal-hal yang positif selalu, ya kan? Jadi membantu ibunya, terus memudahkan. Kalau misalnya kadang-kadang ibunya tidak butuh dibantu juga menawarkan diri untuk membantu. Jadi tunjukkan hal-hal yang positif yang baik-baik. Dan hati kita juga harus selalu ada rasa hormat kepada ibu. Tidak boleh ada su'dzon, sangka buruk tidak boleh. Tapi sulit juga ya kalau misalnya anak harus sabar. Tentunya kan pasti sakit hati kan anaknya mendengar kata-kata tersebut dari ibunya gitu. Itu Ya, berarti menuntut kedewasaan ya pada anak lebih tinggi daripada kepada orang tuanya. Enggak, kan anak juga harus menyadari bahwa orang tua itu melakukan seperti itu karena ada sesuatu yang sangat membekas, luka yang dalam di dalam hatinya dia. Ya, kita harus sadar itu, kita harus menolong orang tua kita. Kalau memang orang tua kita tuh punya perasaan seperti itu, ya sudah. Bagaimana cara menolongnya? Ya kita sabar. Sabar, tetap memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada dia, menghormati, bersikap santun. Pasti dia akan luluh. Karena jangan lupa, anak itu kan separuh dari kromosomnya dari ibunya. Iya kan? Jadi ada ikatan batin. Apalagi ibu itu yang mengandung anaknya, kemana-mana dia bawa anaknya di perut itu kan. Nah, jadi dia pasti rasa sayang ini kepada anaknya itu besar, pasti. Ini berlaku untuk semua orang tua nih. Kalau toh misalnya ada sesuatu yang menyebabkan dia akhirnya jadi tidak suka atau itu pasti sifatnya sementara. Oh, oke. Yakin lah. Pasti akan hilang lah. Insya Allah akan hilang. Insya Allah hilang. Anak nomor 1 laki dan 3 wanita kayaknya. Di dalam adat Jawa tidak boleh nikah ya Kak. Gimana tanggapan Ayah? Ada laki-laki yang anak nomor 1 di keluarga A. Ada wanita anak nomor 3 di keluarga B. Gitu. Dia mau menikah. Nah, ini kan. Kan kalau di adat Jawa kan nggak boleh katanya anak nomor 1 laki-laki, anak nomor 3. Anak nomor 3 nggak boleh, itu pantangan. Gimana? Tergantung keyakinan kita. Oh gitu ya. Nah, kalau kita rasanya merasa itu bukan hal yang menentukan kebahagiaan ke depan, ya bismillah nikah aja. Tapi kalau mertua berpendapat itu penting, ya kalau mertua berpendapat berarti dia enggak setuju anaknya menikah dengan ini kan. Ya kembali ke kita masing-masing. Artinya tidak disetujui oleh orang tua gimana? Kalau ayah enggak mau nikah, enggak disetujui. Tapi boleh juga memilih untuk berjuang, boleh juga. Ya bisa jelaskan sama orang tuanya. Bagaimana secara akal itu pandangan seperti itu bagaimana gitu. Kalau dibilang oh ini budaya kita seperti ini, ya kita itu kan bukan budaya yang prinsip ya. Artinya itu kan keyakinan-keyakinan yang tidak semua orang Jawa punya pandangan seperti itu. Kalau misalnya semua orang Jawa punya pandangan seperti itu persis, ya kita jangan lakukan. Oh gitu ya. Ya karena nanti kan akan banyak gangguan-gangguan yang bisa mempengaruhi, kecuali kita orangnya mentalnya kuat. Tapi kalau sebagian orang punya keyakinan begitu, dan ayah sendiri baru dengar ini. Oh gitu ya? Ya, padahal ayah dibesarkan dalam lingkungan budaya Jawa. Ya kan, tapi ayah tahu bahwa itu tidak lazim, tidak semua orang Jawa punya pandangan seperti itu. Ya kembali ke hati kita dan bagaimana kita meyakinkan kepada orang tua. Gitulah.
Oke. Bagaimana menyikapi tentang masa lalu pasangan yang kurang baik? Sering muncul di pikiran soalnya. Ya. Ya, itu sering muncul di pikiran karena kita tidak menutup. Ya kan? Harusnya kita kan sudah menutup. Udah, yang lalu itu udah selesai. Tidak boleh lagi kita ingat-ingat yang lalu. Kita yang penting ke depan nih apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau kita masih mengungkit-ungkit terus masa lalu, kita yang harus diberesin nih. Oh gitu ya? Iya. Dengan cara? Ya lakukan diri sendiri untuk berusaha untuk melupakan masa lalu dan berpikir tentang ke depan. Karena tidak ada orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan masa lalu. Di dalam Islam pun tidak boleh orang begitu. Kesalahan masa lalu itu sudah ditutup, ya. Terus kita ke depan bagaimana yang baik. Kalau tidak mampu, silakan datang konsultasi ke psikolog atau kemana gitu. Ya, cinta yang bertepuk sebelah tangan kalau terus diusahakan ada peluang jadi bertepuk dua tangan nggak katanya? Ya bisa aja. Ada yang begitu. Nah, tapi tadi kata ayah kalau misalnya dia udah nggak mau, sudah. Dia bilang kalau diusahakan ada harapan enggak? Ya bisa aja. Ada yang bisa aja. Nah, ya. Tapi ayah tidak menyarankan gitu. Ya kalau memang orang sudah tidak mau, ya sudah cari yang lain gitu lah. Kecuali tidak ada yang lain, hanya adanya itu aja. Iya kan? Yeah. Kalau hanya adanya itu aja, tidak ada yang lain, mau diusahakan ya silakan. Tapi diusahakan tidak usah terlalu berharap. Nanti ada istilahnya kalau orang Jawa bilang witing tresno jalaran sokong gelibet istilahnya. Munculnya cinta karena kita gelibet. Gelibet itu artinya berusaha terus mendekati pendekatan terus. Akhirnya lama-lama jadi bisa ada yang begitu. Maksudnya orang tadinya nggak suka tapi karena berusaha terus jadi suka gitu. Ya. Ada yang gitu. Masalahnya sekarang sukanya itu memang suka permanen apa pas kejutan lagi karena tidak ada yang lain, ya sudah ini diterima dulu. Itu kan bisa. Bisa. Nah ya, kita harus hati-hati itu. Apakah salah kalau kita merubah prinsip hidup demi pasangan yang kita cintai? Thank you Bang. Mengubah prinsip hidup demi pasangan yang kita cintai. Ya, artinya prinsip itu tidak sesuai dengan hati nurani kita dong. Iyalah. Kita tadinya prinsipnya A, tapi karena pasangan saya udah terlanjur cinta sama dia, ya udah saya ikutin prinsipnya dia deh misalnya atau gimana gitu. Sepanjang prinsip itu tidak negatif ya boleh. Oh, nggak ada masalah gitu ya? Iya. Kayak misalnya orang ini pasangan kita tadinya itu berprinsip kuat, jujur misalnya. Terus pasangan kita bilang, wah orang zaman sekarang tuh hidup jujur itu pasti sengsara, miskin. Terus kita, oh ya sudah kita ikuti prinsipnya dia, kita menjadi tidak jujur dan tidak boleh. Gitu lah. Tapi kalau cuma soal hal-hal yang istilahnya, misalnya ini, saya tidak suka punya suami, misalnya ya, saya tidak suka punya suami pengacara misalnya gitu. Ya kan? Terus kita nikah sama orangnya sarjana hukum. Kemudian dia akhirnya mengambil profesi sebagai pengacara. Ya sudah kita ikuti, kan tidak apa-apa, profesi pengacara bisa aja bagus. Atau yang biasanya ini saya harus menikah dengan misalnya keluarga polisi, saya harus menikah dengan polisi juga gitu. Ya contohnya itu misalnya polisi, saya harus sama polisi. Tapi tiba-tiba yang datang tuh TNI misalnya. Enggak jauh-jauh amat lah kalau itu. Iya. Kurang lebih sama itu. Nah ya, atau pedagang misalnya. Dokter misalnya atau apa. Ya, akhirnya yang datang tuh dokter, ya sudah, enggak apa-apa. Tapi itu kan bukan prinsip hidup kalau itu. Kalau prinsip hidup itu tadi seperti yang ayah kasih contoh misalnya, bahwa kita hidup tuh yang penting harus jujur. Oh ya. Kita punya prinsip seperti itu. Setelah menikah, suaminya bilang, oh zaman sekarang ini orang jujur tuh hidupnya sengsara. Kita harus mau korupsi, kita harus mau melakukan penipuan. Nah itu nggak boleh. Nah, jangan kita terus mengikuti itu. Kalau misalkan kita prinsipnya hidup itu yang hemat-hemat aja lah. Ya. Tidak usah berfoya-foya, tapi dapat pasangan yang sekali-kali foya-foya tidak ada masalah lah.
berselebrasi membuang-buang uang sekali-kali nggak apa-apa gitu. Kita berubah gitu. Ya sekali-sekali boleh. Sekali-sekali boleh Gitu. mengikuti kalau itu ya Tapi kan. habis itu balik hemat lagi. Iya. Karena apa Ini namanya? banyak nih kalau yang ini nih kayaknya. Iya. Biasanya yang boros bukannya malah perempuan ya? Iya perempuan memang. Nah, iya. Iya. Makanya kan tadi aku bilang, misalnya kita punya prinsip hemat gitu, terus ketemu wanita yang kamu jangan terlalu belit dong. Kan banyak wanita yang mau Sekali-sekali kita boros nggak apa-apa. Nah, kan? Ya sekali-sekali diikuti boleh sepanjang kita mampu, tapi jangan sampai kita menghalalkan segala cara hanya mau mengikuti prinsipnya dia. Gitu. Ayah, gimana caranya biar kita nggak terlalu overthinking atau kepikiran banget sama suatu hal? Udah ganggu banget ya ke badan, sampai sakit nih karena kepikiran masalah terus. Apa yang harus dilakukan? Ini mesti dicek dulu ini masalahnya apa gitu loh. Ya kan, kalau bisa dihindari ya kita harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Kalau kita misalnya punya masalah, ya kan, terus kita kok tidak bisa lepas-lepas, kita mikir terus overthinking lah ya. Ya kita harus mencari kesibukan lain untuk supaya bisa melupakan ini. Jadi kuncinya hanya itu, menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif aja. Terserah apa aja boleh. Mau olahraga, mau apa namanya main musik misalnya ya kan, atau mau ngambil kursus apa, misalnya bercocok tanam boleh juga ya kan, atau apa gitu, sehingga kita nanti akan ada kesibukan sehingga kita lupa dengan itu lama-lama. Pasti akan lupa lama-lama. Tapi kita harus memahami juga sih ya bahwa masalah itu terkadang bisa selesai dengan waktu aja kadang. Iya. Tidak semua masalah kita harus menyelesaikan solusinya tuh, kalau menurut aku sih tidak sih. Ya, tapi ini kan dia akan merasa bahwa ini betul-betul melekat di dalam hatinya dia, dalam pikiran dia gitu loh. Di memorinya dia tuh melekat kuat. Iya, maka dari itu maksudnya mungkin harus belajar bahwa masalah itu tidak semuanya harus dia yang menyelesaikan gitu kalau menurut aku. Iya. Tapi itu kan kalau orangnya kuat. Kadang selesai sendiri gitu. Ya mentalnya kuat. Ada orang yang memang mentalnya lemah. Harus belajar ikhlas juga ya kira-kira. Ya. Semua yang kamu sampaikan ini kan banyak yang sifatnya teori. Tapi nyata itu ya. Iya. Nyata itu. Ya artinya gini. Artinya mungkin itu bisa. Tapi apa namanya, untuk orang-orang tertentu gitu loh. Kayaknya semua orang bisa. Emang nggak semua orang bisa ya? Ya itu kan pandangan kamu. Kamu kebetulan mungkin bisa melakukan itu. Ya kan? Ya menyembuhkan diri ya penting juga memang sih. Tapi ya itu mungkin banyak orang yang nggak paham kalau masalah itu kadang selesai karena waktu aja gitu. Ada masalah yang begitu, ya kan? Tapi kan ketika orang itu sampai kalut, sampai badannya sakit dan sebagainya, itu kan berarti kan masalah itu sangat melekat di dalam memorinya dia gitu, sehingga mempengaruhi. Kalau tidak segera dicarikan jalan, nanti akhirnya dia jadi tidak produktif lagi. Terutama pada saat perkawinan gitu ya. Kadang ada juga masalah yang tidak bisa selesai saat itu juga ya. Misalnya gimana? Ya masalah misalnya apa, ya tidak harus selesai saat itu. Kadang kita ya udahlah, kita bahasnya nanti lagi misalnya atau apa. Oh iya, antara pasangan hidup. Tapi ternyata selesai sendiri gitu. Itu ada juga yang kayak gitu. Ada. Ada yang dibiarkan selesai sendiri. Ada. Asal kita sabar aja. Dan ada yang kadang-kadang dibiarkannya itu butuh waktu agak lama. Kadang-kadang. Kalau kita sabar ya ternyata bisa selesai sendiri. Tapi cara singkatnya itu ya dengan menyembuhkan diri ya. Iya. Cara singkatnya. Mencari kesibukan yang menarik buat kita, jangan yang kesibukan yang membosankan, makin stres kita. Yang berbeda dari yang biasa kita lakukan gitu ya. Ya yang menarik buat kita. Jadi misalnya ya ini tadi, ngambil kursus-kursus tertentu, belajar musik misalnya. Pokoknya yang sifatnya bukan rutin kan maksudnya kan? Iya.